Sambil catat, eee, bentar ya, mana ya? Gue cari contoh soal yang lain. Masih di ini ya, pipa organa. Jam berapa sih? Jam 9, oke. Sambil nyatet boleh lihat soal yang lain. Halaman 192 yang tugas asrama ya. 192 nomor 8. Itu resonansi ya. Halaman 192 nomor 8. Silahkan dicoba. Coba halaman 192 nomor 8. Nah. Silahkan coba dicobain dulu. Ini ada nama akun yang nggak ada namanya, dia cuma tanda senyum, siapa ya? Ibu soalnya mau ngabsen dari sini. Ya sambil dicoba ini, yang ini ya. Kalian coba dulu. Ibu mau ngabsen. Mau ngabsennya mau lihat. Berapa sekarang? Afran ada, Arsyad. Arsyad ada, Jiro ada. 42, Ahmad Fadli Robi. Ahmad Fadli Robi ada. Ahnaf. Ada. Aiko. Lukman. Lukman nggak ada. Muhammad Aziz. Tarikul Haq. Muhammad Aziz. Muhammad Raihan. Nggak ada. Zaki Ahmad Mujadi. Nggak ada. Oke, bisa nomor 8?
baru absen IPA 2, IPA 3 belum. Oke ya, kita lihat nomor 8. Nomor 8 yang halaman 192. Nah, nada atas pertama pipa organa terbuka yang panjangnya 0,4 meter beresonansi. Nah, di sini beresonansi itu kalau SMP kan tentang ini ya, apa namanya, tabung kolom air gitu kan, nanti di sininya ada selang gitu ya, kemudian di sini ada gelas kayak gitu. Nah, kalau misalnya di sini yang dimaksud dengan beresonansi adalah yang penting dia memiliki frekuensi yang sama. Nah itu. Jadi kalau misalnya pipa organa terbuka beresonansi dengan pipa organa tertutup. Nah, berarti dia punya frekuensi yang mana, frekuensi yang sama. Frekuensi yang mana? Misalnya pipa organa terbuka frekuensi nada dasarnya beresonansi dengan frekuensi nada atas pertama pada pipa organa tertutup. Jadi yang namanya beresonansi itu dia memiliki frekuensi yang sama. Nah, sekarang di sini katanya nomor 8, nada atas pertama pipa organa terbuka. Berarti dia F1, ya kan? F1 pada pipa organa terbuka. Dia beresonansi, berarti di sini sama, sama dengan. Ya frekuensinya sama dengan beresonansi pipa organa tertutup. Pipa organa tertutup. Pada saat beresonansi, jumlah simpul pada kedua pipa sama. Wah, susah nih. Jumlah simpul pada kedua pipa sama. Nah, berarti kalau misalnya jumlah simpulnya katanya ya. Nah, pada pipa organa terbuka, kita misalnya lihat ya, pipa nada atas pertama pipa organa terbuka. Kayaknya Ibu kalau misalnya ini kan frekuensi nada dasar ya. Frekuensi nada dasar pada pipa organa terbuka kan simpulnya cuma satu. Nah, kalau frekuensi nada atas pertama pada pipa organa terbuka, ini pada pipa organa terbuka ya. Berarti dia simpulnya ada berapa? Simpulnya ada 2. Nah, simpulnya ada 2. Berarti kalau misalnya pada pipa organa tertutup, ini frekuensi 1 pada pipa organa terbuka. Tapi kalau misalnya pada pipa organa tertutup yang simpulnya ada 2, dia frekuensi berapa? Yang simpulnya ada 2, kalau misalnya frekuensi nada dasar kan begini ya. Dia di sini. Gitu. Ini frekuensi nada dasar, ini F0. Tapi kalau misalnya F1 kalau kalau misalnya dia simpulnya 1, simpulnya ada 2, berarti dia gini ya. Ini pun nerka-nerka aja sih. Salah. Ini simpulnya ada 3. Berarti bukan yang ini. Nah, bener nggak nih? Nah, ini dia. Yang bentuknya kayak ikan. Kalau yang bentuknya kayak ikan, berarti ini F berapa nih kalau simpulnya ada 2? Sama-sama F1 ya? Coba dicek. Dicek di buku F1. Oke. Nah, kamu bisa lihat di buku modul halaman 180 sama 181. Kamu lihat di situ ada
F1 pada pipa organa terbuka. Itu kan simpulnya ada 2 ya. Nah, pada pipa organa tertutup, simpulnya yang ada 2 juga dia F1. Berarti di sini yang beresonansi jika jumlah simpulnya sama, berarti dia F1 juga pada pipa organa tertutup. Gitu ya. Nah, jadi ini untuk mendapatkannya aja agak susah. Tapi biasanya biasanya ini makanya soalnya agak susah sedikit. Kalau biasanya ini dia disebutkan, frekuensi 1 dengan frekuensi 2K atau frekuensi 3K, jadi biasanya disebutkan. Kalau ini kita cari. Nah, itu ya. Jadi di sini kesimpulannya, pokoknya, pipa organa terbuka, frekuensi nada atas pertamanya, dia beresonansi dengan pipa organa tertutup, dan dia juga frekuensi nada atas pertama. Karena jumlah simpulnya sama. Itu ya. Nah, ini kita taruh dulu di sini pernyataan ini, kita dapat simpulkan ini. Nah, katanya di sini panjangnya 0,4. Berarti yang diketahui adalah panjang L pipa organa terbuka. Nah, pipa organa terbuka katanya panjangnya 0,4 meter. Nah, itu di situ. Yang ditanyakan adalah berapakah panjang pipa organa tertutup? Berapa LPOT-nya? Nah, ini yang ditanya. Gitu ya. Nah, kita sebenarnya patokannya adalah persamaan ini. Nah, sebenarnya patokannya adalah persamaan yang ini. Ini yang beresonansi kan? Nah, berarti di sini persamaan ini nanti kita pakai F1 pada POB, berarti kan di sini nada atas pertama pada pipa organa terbuka itu kan 2 kali F0 ya, frekuensi nada dasar. Sama dengan F1 pada pipa organa tertutup itu kan 3 kali F0. Gitu ya. F0 ini sama F0 ini kan beda. Berarti di sini 2 kali V per 2L pipa organa terbuka. Jadi ini panjang, ini kan untuk pipa organa terbuka, sama dengan 3 kali V per 4L pipa organa tertutup. Nilai V ini kan sama ya. Kenapa sama? Karena ini sama-sama pipa organa. Kalau pipa organa, nilai V-nya adalah nilai cepat rambat bunyi di udara. Lain kalau misalnya dia pada senar. Nah, kalau pada senar, nilai V-nya itu adalah kita hitung dari hukum Melde yang tadi, yang ada mu-nya gitu kan, ada massa perpanjang tali, nah itu bedanya kalau pada senar. Tapi kalau misalnya pada pipa organa terbuka, nilai V-nya itu adalah cepat rambat bunyi di udara. Ini kan sama-sama pipa organa kan, berarti ini bisa habis. Itu ya. Ini bisa kita sederhanakan dicoret. Ini biarin 3/4, maka kita hitung di sini 1 per L POB-nya ini kan 0,4. 0,4 meter. Ini 3/4. Nah, itu ya. Berarti di sini ini kan bisa kita coret ya, 0,4 dengan 4. Bisa kita sederhanakan jadi berapa? Ini banding ke sini 10 ya? Nah, ini kan 10 disederhanakan, yang ini 10, yang ini 1. Oke, kita kali silang. Berarti di sini L panjang pipa organa tertutup sama dengan, ini kan kali silang berarti 3/10. Gitu ya. Ini sama dengan 0,3 meter. Tuh. Yes, susah ini. Ada yang mau ditanyakan? Ada ya jawabannya ya, B ya. Nggak apa-apa sambil tulis, sambil di ini satu-satu aja ya, kalau sekaligus harus pelan-pelan.
Ini boleh silakan dicatat. Kalau sudah kita ini udah resonansi ya, kayaknya udah paham lah. Dari sini kita masuk ke soal yang efek Doppler. Turun nggak? Salah. Kalau sudah catat yang ini, ada soal efek Doppler yang nomor 2, halaman 189, nomor 2. Ini ngabsennya nggak habis-habis. Ini aja ya. Kalian coba halaman 189, nomor 2. Cesta tadi ada ya. Fadil Naufal. Ada enggak? Oh, Lukman ada. Ini ada. Syahna Najla ada enggak? Kelas IPA 4.
Nggak ada ya, sama Kalila. Kalila nggak ada, IPA 4. Kalian coba yang ini dulu ya. Ini efek Doppler. Nanti kita bahas. Jam berapa ini? Khairun Nisa mana? Apa ada? Khairun Nisa ada? Khairun Nisa Jamilah kelas IPA 6. Nggak ada ya. Kalau Elisia Amalia. Nggak ada juga Elisia Amalia. Oh, Amalia ada. Fatina Arifa. Puluh. Fatina Arifa nggak ada. Khairun Nisa Jamilah. Elisia. Keempat. Kalila Syahna Najla. Oh, Fatina ada. Kalila ada. Kalila sama Syahna Najla. Kalila Syahna Najla.
Ah, Ibu nggak ketemu. Oke, bisa nomor 2, halaman 189? Enggak? Oke, kita lanjut ya. Nomor 2, nah itu efek Doppler. Kalau efek Doppler, kita harus sketsakan dulu ya arah-arah sumber dengan arah pengamatnya atau pendengarnya. Jadi ada sebuah sumber bunyi frekuensinya 1024. Ini frekuensi sumber sama dengan 1024 Hz. Kemudian di sini bergerak mendekati pengamat. Jadi kalau misalnya ada, namanya sini aja ya. Ini ada sumber, dia mendekati pengamat, ini pengamatnya. Ini pengamat, ini sumber, mendekati pengamat. Gitu. Nah, kecepatan lambat bunyinya segitu jika pengamat bergerak dengan kecepatan 17 meter per second searah dengan gerak sumber bunyi. Jadi sumber bunyi arahnya ke sini mendekati pengamat, katanya pengamatnya bergerak searah dengan sumber bunyi, berarti ini terlalu pinggir. Ini ada pengamat juga gerak ke sana. Nah, gitu ya. Berarti kalau di sini untuk menghitung frekuensi pendengarnya gimana? Jadi kan di sini kan V, ayo, kurang VP per V min VS ya, kali FS. Gitu ya. Kalau searah biasanya ininya sama. Kalau misalnya dia mendekati sumber, kalau sumbernya mendekati pengamat, ini kan dikurang. Gitu ya. Benar nggak ini? Benar? Nah, kita dulu. Plus, oke, betul. Oke, betul nih. Ya, sekarang kita masukin FS-nya 1024, kemudian masukin ya 340 dikurangi VP-nya berapa di situ? Kecepatan pengamat 17 ya? 17 meter per second per 340 dikurangi 34. Nah, dikali 1024. Nah, ini hasilnya nggak enak sih, ini 323 per 306. Ya kan? Dikali 1024. Perlu kalkulator sini. Pokoknya di sini hasilnya adalah 1080,89 lah kira-kira hertz. Tapi di pilihannya nggak ada ya. Jadi cukup 1080 hertz aja. Nah, itu. Intinya begini, jadi kalau pada efek Doppler, kalian gambarkan ininya dulu. Kalau misalnya efek Doppler kan ada 4 ya. Ada yang saling mendekati gitu kan. Ada yang saling mendekati, kemudian ada yang kalau ini kan arahnya sama, cuman sumbernya di belakang pendengar. Ada lagi arahnya sama, cuma sumbernya di depannya, di depan pendengarnya. Ada yang dia bergerak saling menjauhi. Gitu ya. Syahna, oke. Ada pertanyaan? Oke, satu lagi ya.
satu lagi. Atau ada yang mau ditanyain nggak di latihan soalnya? Kecuali yang intensitas bunyi ya, intensitas bunyi nanti Ibu bikinkan video lagi insya Allah malam ini. Setelah itu nanti ada, tugas, nanti yang dikumpulkan pekan depan ya. Udah selesai. Kalau langsung ulangan lagi tuh stres lagi. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan dengan gelombang cahaya ya. Jadi nanti Ibu kasih tugas ya di Google Classroom, tugas gelombang bunyi. Sebelumnya nanti Ibu akan upload satu video lagi, cuma belum sempat bikin, itu tentang intensitas bunyi. Nanti ada part 4-nya, gelombang bunyi part 4. Nanti Ibu akan kasih soal di Google Classroom, nanti dikumpulkan, silakan kumpulkan pekan depan ya. Ada yang mau ditanyain? Yang Bu, latihan soalnya? Kenapa? yang UA kemarin ada remetnya nggak? Wah kemarin kalau ini kan soalnya waktunya sedikit banget ya, biasanya Ibu nggak ada remed. Remed itu biasanya di akhir, kalau mau UAS ya. Jadi sekalian kalau mau UAS kita lihat nanti, kalau misalnya nilainya mengkhawatirkan kita remed, tapi kalau misalnya nilainya bisa diselamatkan itu nggak usah. Jadi Ibu nggak memastikan ada remed atau enggak ya, tapi nanti kalau diperlukan saja, di akhir nanti sebelum UAS, ya. Kenapa susah ya? Susah ya? Wajar, gelombang mekanik sama gelombang stasioner dan gelombang berjalan itu sejak dulu juga memang susahan di situ, ya nggak apa-apa. Jadi nanti kalau gelombang bunyi sudah mulai nih mudah gitu, sama gelombang cahaya entar mudah-mudahan bisa. Gitu aja ya, jadi nanti remedial, Ibu tidak memastikan itu ada, tapi bisa jadi ada kalau memang sangat diperlukan di akhir. Jadi Ibu mau lihat dulu nih UH-UH-nya siapa tahu gelombang bunyinya bagus gitu. Gitu aja ya. Ada pertanyaan ini? Satu lagi deh soalnya. Mmm, apa ya? Ibu pengennya efek Doppler satu lagi. Ada nggak sirine pesawatnya? Ini kayaknya susah. Kalau nomor 3 itu frekuensi layangan. Nah, layangan itu ini ya, sebenarnya hanya selisih frekuensi saja sih, pelayangan. Tapi Ibu biasanya tidak memberi pelayangan. Oke, kira-kira cukup gitu aja ya. Ini untuk yang efek Doppler. Yang tadi yang itu juga udah. Ada yang mau ditanyain nggak? Ibu mau panggil sekali lagi nih yang tadi yang nggak ada. Fadil Naufal, ada nggak? Fadil Naufal, kelas IPA 3. Nggak ada ya? Zaki Ahmad Mujadid. Zaki Ahmad Mujadid ini kayak nggak pernah muncul dia. Nggak ada. Ini panggilan kedua. Fadil Naufal. Zilan Ahlil. Zilan Ahil. Zilan ada Zilan? Zilan kelas IPA 3. Zilan. Tidak ada Zilan. Oke, berarti itu yang Ikhwan nggak ada tuh. Yang Ahwat tadi Kalila. Kalila ada nggak Kalila? Kalila kelas IPA 4. Tidak hadir. Rahma tadi udah izin. Syahna Najla ada ya tadi. Syahna Najla ada. Elisia, IPA 5. Elisia ada Elisia. Elisia. Elisia tidak ada. Oke. Satu lagi Hoironisa Jamilah kelas IPA 6. Hoironisa Jamilah biasanya ada. Nisa. Nisa nggak ada Nisa. Oh, kan tidak hadir ya. Oke. Sampai di sini dulu ya. Mohon maaf buat kekurangannya.
ini direkam tapi tadi nggak semuanya sih, nggak dari awal gitu maksudnya, nanti mudah-mudahan bisa di, share ya. Kemudian nanti, Ibu akan share tugasnya di Google Classroom, esai yang dikumpulkannya pekan depan untuk latihan soal ya, untuk latihan soal gelombang bunyi, dan nanti akan Ibu upload satu video lagi tentang intensitas bunyi. Nah, nanti tugasnya di situ juga ada soal tentang intensitas bunyi, jadi nanti dilihat lagi, video-videonya ya. Gitu aja ya. Terima kasih buat perhatiannya yang sudah hadir. Ini di sini nanti jam 10 itu akan padam listrik ya. Jadi nanti setelah ini ada PJJ apa ya? Kimia, Bu. Ya, nanti Iya, Bu. nanti lihat pengumuman ya di WhatsApp. Kimianya bagaimana? Apakah masih Zoom atau misalnya mungkin akan akan pakai genset atau gimana gitu ya. Yang pasti nanti kita lihat informasi adanya. Yang pasti masih ada PJJ ya dan di absen seperti biasa. Itu aja ya. Ibu tutup dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu. Terima kasih, Ibu. Salam boleh live group. Ya. Terima kasih, Terima Bu. kasih ya, Bu. Makasih Bu. Hmm.